Action. Oke guys, balik lagi di channel Abang Aden. Lanjut yang kemarin ya, terkait ngobrol-ngobrol mahasiswa UNJ. Dan hari ini kita masih bersama Opang. Kita hari ini mau bahas apa, Pang? Cinta. Ya gila, cintamu, lu bucin rupanya. Besok kemarin kita bahas tentang cara masuk. Sekarang kita pengen kupas habis nih. Ngapain aja sih lo di UNJ selama 4 tahun lebih ya, 4 tahun setengah ini. Nah, boleh dong diceritain ke teman-teman yang baru mau masuk ke UNJ. Kira-kira seru nggak sih pembelajaran di UNJ? Apakah membosankan atau sama kayak universitas swasta lainnya? Kan kalau negeri kayaknya tugasnya banyak nih. Gila lah pokoknya. Kuis online hari ini. Coba dong dijelasin ke teman-teman. Yang gue lakukan selama 4 tahun kayak pingsan gitu. Bisa. Tiba-tiba semester 8 aja. Gak kerasa itu? Lu kuliah apa molor? Iya, asli itu kayak ya sebentar banget gitu, tiba-tiba udah ada dosen pembimbing, tiba-tiba udah bimbingan, tiba-tiba udah disuruh bikin draft, proposal, skripsi. Iya. Parah. Tapi kalau soal apa maksudnya banyak tugas atau enggak itu kayak lebih tergantung ke ini dah apa program studi. ya program studinya masing-masing. Kalau program studi lu? Kalau di gua ya itu banyak tugas gak? alhamdulillah semester awal pasti Banyak. Perkuliahan pasti gitu sih ya, sama ya, pasti semua banyak tugas kalau di awal tuh. Tapi sekarang kan udah terkikis, jadi udah mulai ya semasa pas semester awal juga nggak terlalu banyak sih. Gitu ya. Jadi santuy ya. Santuy di Nah, lu di kampus ini organisator atau gimana nih? Kan Gue ikut. kalau mahasiswa itu, sorry ya, gue potong. Ada 3 bagian nih, ada 3 jenis. Yang pertama kupu-kupu, kuliah pulang. Yang kedua kura-kura, kuliah rapat. Yang ketiga kunang-kunang, kuliah nangkring. Lu nangkring di mana gitu? Iya. Kayak lebih yang ketiga gitu. Apa tuh? Jadi gue ikut komunitas juga, Bang. Oh, ikut komunitas. Jadi sempet. Oh enggak, gue sempet ikut UKM radio. Kalau di UNJ itu namanya radio edukatif. Jadi dia namanya RFM UNJ. Buat kalian yang mau dengerin bisa streaming kok, ada webnya. Terus abis itu cuman 2 semester siaran. Terus ikut komunitas di ini jurusan IKK tuh kan, jadi ada anak tata boga, tata busana, tata rias, sama PKK itu jurusannya IKK, ilmu kesejahteraan keluarga. Nah itu ada komunitasnya sendiri kan, ibaratnya di jurusan gue yang ini cowok tuh mayoritas, Bang, minoritas. Oh gitu. Jadi apa nyari temennya tuh gue masuk komunitas yang ikut kegiatan di situ masing-masing. Terus keren sih komunitasnya, namanya komik. Komunitas ilmu keluarga. Ilmu keluarga. Komik tuh lupa deh. Bukan stand up comedy, bukan ya? Bukan. Komik apa ya? Komunitas ya ilmu keluarga. Komunitas IKK. Jadi di situ ada boga, rias, segala macem. Gitu. Nah, gue mau tanya sama lo. Pertama masuk sama nggak sih sama yang gue rasain kalau semester 1 itu kayak SMA lagi, bener nggak sih? Iya. Kita belajarin semua dasar-dasar ya. Iya. Kalau nggak salah. Kalau di UNJ sana sama nggak? Sama. Sama. Terus lu mulai magang itu semester berapa? Kalau di UNJ semester 7, Bang. Semester kemarin gue baru selesai. Magang, internship itu. Magang. Jadi kan kita kampus pendidikan ya. Apa namanya? Kalau pendidikan tuh sebutannya keguruan. ISIP. Nah, jadi di situ ada 2 program yang wajib. Itu ada PKM, praktek kerja mengajar gitu, sama PKL, perdagangan kaki lima. Iya kan. Ini magang. Oh gitu. Bahasa kerennya itu. Terus PKL biasa buat SMA ya. Nah, gitu. Terus udah
di awal semester 7 tuh di masa liburannya gue ngambil PKM dulu. Ngajar di SMPN apa 2 Depok 209. 209. 20 apa lupa 20. Pokoknya di daerah Kemang. Bukan, jauh banget. Daerah. Tapi di situ lu ngajar ya? Ngajar. Jadi pak guru dong ya? Pak guru. Asik. Dan gue ngajar prakarya. Sangat nyambung. Prakarya itu seni ya? Karya kan? Kerajinan lah. Kerajinan. Oh, berarti kerajinan. Tangan dan kerajinan. Iya. Nah, Pang, gue mau tanya dong. Kegiatan lu selama kuliah itu full kuliah kan? Tadi lu bilang masuk ke komunitas. Nah, kalau ada demo-demo gitu lu suka ikutan nggak? Gua demo paling terakhir yang gua lihat BMSI itu gue ikut yang waktu apa pembahasan yang tolak RKUHP ya, yang tentang KPK, terus apalagi tuh banyak pokoknya. Gue ikut di apa Senayan yang ramai banget, ada gue sih tuh. Oke, ngomong-ngomong masalah kegiatan perkuliahan, ini lu reguler atau karyawan? Reguler lah. Enggak, masalahnya kan komu-komu kayak gini kan, komu-komu bisnis. Enggak pernah nggak sih lu part time gitu pas semester berapa gitu, 4 semester 5? Gue alhamdulillah mulai ikut part time gitu, rajin part time masuk semester 3. Semester 3? Iya, berkat komunitas itu juga, jadi linknya dari situ. Itu biasanya kan libur semester ya, 3 bulan, berapa bulan sih sekarang? 2 bulan. Kalau ya biasanya yang genap beda-beda sih, ada yang genapnya liburnya 3 bulan, ada yang ganjilnya sebulan gitu. Okay. Nah itu lu ikut part time, lumayan dong, digaji dong? Ya, walaupun nggak seberapa tapi dapat. Nah lu sebagai mahasiswa nih, milenial, Gen Z, generasi Z digital, lu ngelihat perkembangan informasi teknologi hari ini, kira-kira menurut lu kedepannya ini bakalan masih ada nggak universitas di Indonesia? Kalau lu ngelihat ruang guru dan lain sebagainya, bahkan Om Deddy Corbuzier juga pernah bilang kuliah nggak penting, tapi kecuali lu kalau baca bukunya lebih dari 10 buku. Semenjak ada itu apa sih online gitu. Iya. Kalau gue sih beda ya, yang namanya kita apa tuh kalau di agama kalau talaki ya. Ya kan harus kalau belajar agama tuh harus talaki, harus ada gurunya. Ya harus ada gurunya, harus bertatap muka lah ibaratnya. Iya. Nah sama sih kayaknya kalau menuntut ilmu juga, kalau kita belajar ya lebih afdol tuh kita ketemu langsung, interaksi langsung sama gurunya. Si guru ya kan. Kalau ada yang nggak ngerti nanya-nanya. Ya gitu. Lebih takutnya menghindari kesalahpahaman, miskomunikasi ya gitu, lebih enak gitu sih. Bang, gue mau tanya nih, gimana tentang style atau fashionnya anak-anak UNJ? Menurut lu cocok nggak buat teman-teman gue nanti yang mau masuk tapi dari kampung, maksudnya dari bukan dari kota gitu, stylenya gimana, mengadaptasi style anak UNJ biar nggak jumping gitu? Kebanyakan sih banyak sih yang dari daerah-daerah, mahasiswa dari daerah yang masuk UNJ banyak. Ada temen gue dari Bangka itu, ada yang dari Bangka, ada yang dari Indramayu, ada yang dari paling jauh tuh ya Bangka sih paling jauh. Mereka bisa kok menyesuaikan, maksudnya sekarang kan ada ibaratnya media sosial ya, nggak mungkin anak muda tuh nggak main media sosial, nggak mungkin, pasti mereka juga ngelihat di sosmed itu dan pasti ada, mereka punya referensi tentang style mereka sendiri. Menurut gua kita nggak usah ikutin zaman, gimana nyamannya kita aja, mau pakai baju kayak apa, fashion kayak apa, menurut gue sih lebih kayak kenyamanan kita aja. Be yourself ya. Iya, be yourself. Asik. Gitu. Gimana aja. Tuh tanggapan lu tentang cewek-cewek UNJ cakep-cakep katanya, calon-calon bu guru? Iya, soalnya mayoritas di sana cewek, Bang. Oh, di sana cewek. Jadi kalau nggak salah tuh 60% di sana cewek.
mahasiswa di sana cewek. Jadi kita tuh lelaki kaum mayoritas. Kecuali di FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan itu cowok banyak. Enak dong lu bisa gandeng 2. Iya iya. Kayak tronton gandengan. Fokus dulu kuliah. Ini tempat-tempat nongkrong asik di UNJ di mana aja tuh? Gue pernah ke UNJ, cuman gue nggak tahu tuh. Oh kebetulan prodi gue buka kafe bang. Jadi ada di dekat Daksinapati, daerah Daksinapati Barat, namanya MSDK Cafe. Nah gue waktu itu sempat praktek di situ, jadi gue kayak itu kita punya lab khusus PKK, jadi kita belajar membina keluarga. Iya. Jadi kita di situ kita ada kalau dibikinin kelompok sekitar berapa 10 sampai 11 orang, itu ada cewek ada cowok tapi nggak satu kamar. Ada kamarnya masing-masing. Itu kita ada job desknya, ntar ada housekeepingnya siapa, dan itu rolling. Job desk kita setiap minggu rolling, setiap 3 hari per 3 hari rolling, dikasih duit, nge-manage nih buat beli buat bikin breakfast, tea time, dinner, itu dikasih duitnya. Kita mau masak apa itu terserah kita. Terus kita juga jualan di kafenya, dikasih budget. Jadi sistemnya pembagian gitu. Bagi hasil bukan? Iya bagi hasil. Dan lu dapat income nggak dari sini? Dapat, walau nggak seberapa. Padahal itu modalnya dari kita sendiri. Oh gitu. Oh Pang, kalau misalnya buat anak-anak teman-teman kita yang baru masuk UNJ nih, mau cari referensi tempat kos, kira-kira hari ini budgetnya berapa sih? Yang lu tahu kos di UNJ itu, di dekat-dekat UNJ? Kalau kos tuh lebih ke jarak ke kampus sama fasilitas yang pengen didapetin bang. Kalau misalkan kita mau nyari yang murah, ya berarti kita harus siap minim di kosan itu minim fasilitas, kayak nggak ada wifi, airnya ya segitu seadanya, terus sempit segala macem. Apalagi Jakarta tuh kan padat penduduk ya, pasti kumuh banget gitu. Terus kalau misalkan kosan di Jakarta semakin deket daerah kampus itu harganya semakin melejit. Oh gitu. Jadi paling yang murah tuh ya agak minggir-minggir lah ya. Minimal 1 kilometer lah. 1 kilometer. Gitu. Oke. Tapi itu bisa dapat di kisaran 300 masih ada kok. 300.000. Pakai triplek. Ya. Iya asli. Pakai triplek. Dindingnya triplek. Jadi disekat-sekat. Tapi aman ya? Aman. Oke Pang, gue mau nanya dong terkait UKM di UNJ itu ada apa aja sih? Banyak sih di UNJ itu ada, kalau nggak salah gue nggak terlalu paham bang, cuman yang gue tahu aja itu ada UKM sendiri. Itu UKM tuh unit kesenian mahasiswa. Jadi itu dia kayak ibaratnya yang mengurusi soal seni lah, kayak musik, tari, dance gitu, terus main tradisional, teater, drama gitu, pementasan, itu adanya di UKM. Terus ada radio sendiri itu yang tadi gue masuk, ada era FM. Itu khususnya radio. Terus ada Menwa, resimen mahasiswa. Iya, resimen mahasiswa. Terus ada Mapala, ada nggak? Mapala ada, namanya Kak Citra. Kak Dewi nggak ada Kak Dewi. Beda. Terus KSPA. KSPA itu komunitas sosial pencinta anak, jadi dia ngajar-ngajar ke TK sukarelawan gitu. Oh gitu. Terus ada Palang Merah. Terus yang agama-agama tuh ada Rohis. Tuh. Ya Rohis, tapi khusus Kristen. Apa tuh lupa gue namanya. Terus ada UKO, unit keolahragaan. Itu yang olahraga di situ ada UKM ya. Terus apa lagi ya? Banyak kayaknya ya. Banyak. Kopma, Koperasi Mahasiswa. Banyak Bang. Banyak ya. Itu aja yang gue tahu. Nah, gue ngedenger nih kalau ada anak mahasiswa UNJ nih bawa motornya motor bebek jadul, katanya diceng. Enggak juga sih. Justru sekarang malah
lagi tren kayak gitu malah lebih keren. Banyak kok temen gue yang pakai jadul-jadul Astrea kayak gitu. Iya. Kan lagi old school. Grand. Old school. Katanya kalau nggak Astrea nggak setia bang. Bener nggak tuh bang? Banyak ya. Oke, thank you bang buat sharing-sharing 4 tahun lo di Wenjek. Tentunya gua rasa kurang ya buat 4 tahun lu ngapain aja. Pastinya itu jadi momen dan pelajaran penting di hidup lo. Oke, buat teman-teman, ini tadi kita kupas tentang kegiatan Opang ya, mungkin sekilas saja ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Abang Aden. See you when I see you. Thank you.